beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-297 ini, didukung oleh para pemain, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Rusli sebagai Rangga Lawe, Bang Kumis sebagai Ratosan, Mas Dewa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Wiraraja sangat sedih melihat Rangga Lawe yang sepertinya sudah tidak mau lagi merubah pendiriannya. Tidak kurang-kurangnya dia memberikan nasihat kepada Rangga Lawe. Tapi Rangga Lawe tetap berdiri dengan tegar di atas keyakinannya. Dia tidak mempermasalahkan lagi soal jabatan. Dia tidak peduli lagi siapa yang menjabat Rekrian Mapati. Demikianlah ayahanda. Selama beberapa hari ini saya telah sampai kepada perenungan yang paling mendalam di dalam sejarah kehidupan saya. Saya tidak lagi mempersoalkan jabatan Rekrian Mapati. Saya rela jabatan itu diambil oleh Nambi. Biarlah Nambi menjadi Rekrian Mapati seumur hidupnya. Saya tidak ambil peduli, ayahanda. Sekarang saya hanya ingin hadir sebagai Rangga Lawe seutuhnya. Saya tidak ingin sejarah hidup saya dikotori oleh sikap dan pernyataan-pernyataan seorang penakut. Saya tahu bahwa saya pasti akan kalah jika memberontak terhadap Majapahit. Tapi sekalipun nanti saya kalah dan saya binasa di medan peperangan, saya akan puas, ayahanda. Sebab saya akan mati setelah menjalankan dharma seorang satria. Ya, baiklah anakku Ronggolawe. Baiklah, Ngger Ronggolawe. Kalau seseorang sudah berpikir sampai sejauh itu, maka tidak seorang pun akan mampu menghalang-halangi niatnya. Aku tahu, Ngger. Baiklah, mungkin memang sudah menjadi jalan hidupmu. Sekarang berjalanlah dengan mantap.
jangan lagi menoleh-noleh ke belakang. Berjalanlah dengan hati yang tegar dan perkasa. Karena sekarang ini kau sudah menemukan dirimu sendiri, Ronggolawe. Kau sudah menemukan rasa sejatimu. Nah, sekarang kerjakanlah apa yang hendak kau kerjakan. Terima kasih Ayahanda. Saya mohon doa restu. Malam itu, Ranggalawe tidur di istana Tuban. Dia tidur bersama 2 orang istrinya dan kuda Anjampiani putra tunggalnya. Sebelum tidur, mereka bercengkrama seolah-olah tidak sedang mengalami persoalan berat. Kuda Anjampiani bercanda dengan ayahnya. Ranggalawe sangat bangga melihat anak laki-lakinya yang sudah bertambah besar. Kemudian pagi harinya, Ranggalawe pergi meninggalkan istana Tuban. Dia menunggangi kuda kesayangannya menuju ke arah barat. Nila Ambara berlari dengan kencang, mendukung majikannya melewati jalanan berbukit-bukit. Apakah saya tidak salah lihat? Tidak, Ratosan. Kau tidak salah lihat. Betul, aku Ranggalawe yang datang. Waduh. Mimpi apa aku semalam? Ayo, Kakang. Silahkan masuk, Kakang Ranggalawe. Terima kasih, Ratosan. Bagaimana keadaanmu sekarang, Ratosan? Keadaanku biasa-biasa saja, Kakang. Tidak banyak mengalami perubahan. Ratosan masih tetap berkeliaran menjadi orang gunung. Tentu saja lain dengan keadaanmu sekarang, Kakang Ranggalawe. Apa maksudmu, Ratosan? Jangan begitu, Kakang Ranggalawe. Sekalipun tempat tinggalku terpencil, jauh di belakang dinding-dinding gunung, tapi telingaku masih dapat mendengar ke tempat-tempat jauh. Aku masih mengikuti perkembangan, Kakang Ranggalawe. Apalagi semenjak pasukan Majapahit berhasil menggempur tentara asing. Ku dengar namamu banyak sekali disebut-sebut oleh orang. Hebat sekali kau, Kakang Ranggalawe. Apanya yang hebat, Ratosan? Semuanya itu hanyalah tampak di luar saja. Bukankah sekarang ini kau sudah amuk tiwibawa di keraton Majapahit? Aku ikut senang mendengarkannya, Kakang Ranggalawe. Kakang Ranggalawe memang sudah sepantasnya memperoleh derajat yang luhur. Aku ikut bangga mendengarnya, Kakang. Apa yang kau dengar tidak seluruhnya benar, Ratosan. Memang, semula aku sendiri juga mengira begitu. Aku berjuang habis-habisan untuk Majapahit. Semua milikku kuserahkan kepada Majapahit. Tapi apa yang kuperoleh sekarang ini? Sama sekali jauh dari memuaskan. Bahkan akhir-akhir ini dipukul kekecewaan yang sangat besar. Loh, mengapa begitu, Kakang Ranggalawe? Apa yang terjadi? Ranggalawe kemudian menceritakan kepada Ratosan apa yang sedang dialaminya. Ratosan adalah ketua atau pimpinan para pendekar yang tinggal di sebelah barat kota Tuban. Ratosan mempunyai anak buah yang cukup banyak jumlahnya. Ratosan mempunyai 3 orang saudara. Mereka bernama Ralintang, Ragelatik, dan Ratati. Ketiga orang saudara itu pun merupakan pimpinan-pimpinan di daerahnya masing-masing. Ratosan berikut ketiga orang saudaranya pernah mengalami bentrokan dengan Ranggalawe.
Tapi mereka semuanya dapat ditundukkan oleh pasukan Tuban, dan akhirnya mereka menyerah, takluk, dan bahkan bersedia bergabung dengan Ranggalawe. Untuk sesaat lamanya, Ratosan terdiam begitu Ranggalawe menyudahi ceritanya. Nah, itulah apa yang sedang terjadi pada diriku, Ratosan. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau begitu, Gusti Prabu Kertarajasa bisa juga dikatakan kurang adil, Kakang Ranggalawe. Dan keputusan itu bisa juga dianggap sebagai penghinaan atau meremehkan. Atau bisa juga mempunyai maksud-maksud lain. Seperti mau menyingkirkan Kakang Ranggalawe dari Majapahit. Jangan-jangan keputusan itu banyak dipengaruhi Nambi sendiri. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi, Ratosan. Masa bodoh dengan keputusan itu. Persetan dengan segala macam jabatan. Tapi Ranggalawe juga tidak akan tinggal diam. Karena itu aku datang kemari untuk minta bantuanmu, Ratosan. Aku bermaksud memberontak terhadap Majapahit. Soal bantuan itu mudah, Kakang Ranggalawe. Tapi apakah kira-kira pasukan Tuban bisa menandingi kekuatan Majapahit? Nah, tentunya Kakang Ranggalawe sudah bisa mengukur kekuatan sendiri. Kalau misalnya kalian mau membantu aku, kukira Majapahit akan kerepotan menghadapi kita. Sekarang aku ingin tahu tentang saudara-saudaramu, Ratosan. Bagaimana dengan mereka? Tentang saudara-saudaraku itu juga mudah, Kakang Ranggalawe. Mereka sekarang tinggal tersebar di beberapa tempat. Ragelatik memimpin orang-orangnya di sebelah utara Bukit Suralaya. Ralintang tinggal di Bukit Abirawa bersama orang-orangnya. Dan Ratati, kabarnya sekarang pindah ke Bukit Barisade. Mereka bertiga semuanya mudah untuk dihubungi, Kakang Ranggalawe. Sekarang kau sendiri bagaimana, Ratosan? Apakah kau bersedia membantu aku? Dalam hal ini aku tidak memaksamu. Kalau memang kau keberatan, ya, tidak apa-apa. Biarlah aku yang menghadapi Majapahit sendiri. Tidak, Kakang Ranggalawe. Aku Ratosan. Tidak akan membiarkan Kakang menempuh bahaya sendiri saja. Kita sudah menjadi sahabat baik. Kita harus saling tolong-menolong. Dulu memang kita pernah bertarung sebagai musuh. Tapi sekarang kita justru menjalin persahabatan yang cukup akrab. Nah, karena itu aku tidak membiarkan Kakang Ranggalawe menghadapi Majapahit sendirian. Ratosan dengan seluruh apa yang dimilikinya akan kuserahkan kepada Tuban. Baiklah, terima kasih atas pernyataanmu, Ratosan. Sekarang ini kira-kira berapa jumlah orang-orangmu? Anak buahku cukup banyak, Kakang Ranggalawe. Tapi mereka harus dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah terkumpul, kukira jumlahnya lebih dari 500 orang. Lalu bagaimana dengan anak buah saudara-saudaramu? Kalau semuanya terkumpul, kira-kira berapa orang jumlahnya? Aku tidak tahu persisnya, Kakang Ranggalawe. Tapi kalau misalnya anak buahku digabung menjadi satu dengan anak buah Ralintang, Ragelatik, dan Ratati, kukira jumlahnya tidak kurang dari 2.000 orang, Kakang. Kalau begitu cukup besar juga. Baiklah, dalam 2 hari ini kau kuberi waktu untuk mengerahkan anak buahmu, Ratosan. Aku akan menunggu di depan istana Tuban. Baik, Kakang Ranggalawe. Sekarang juga aku akan menemui 3 orang saudaraku. Mereka juga harus mengadakan persiapan sebelum berangkat ke istana Tuban. Ranggalawe kemudian meninggalkan rumah kediaman Ratosan sahabatnya. Dia terus berkuda menuruni lereng bukit, tapi dia tidak ingin segera kembali ke Tuban. Dia bermaksud menemui 2 orang sahabatnya yang lain yang tinggal di bukit yang bernama Gunung Lelembut.
Mereka adalah Gagarangan dan Tambak Baya. Dua orang itu bekas perampok yang pernah ditaklukkan oleh Ranggalawe. Dan Ranggalawe mengampuni mereka, kemudian menjadikannya sahabat. Bukit Gunung Lelembut terletak di sebelah selatan desa Girisa, atau di sebelah barat Sungai Mas. Bukit itu memang cukup tinggi, karenanya juga disebut sebagai gunung. Suasana di kaki bukit tampak lengang dan menyeramkan. Rumah-rumah penduduk masih sangat jarang. Pohon-pohon liar yang besar tumbuh di sana-sini, dan suasana bertambah menyeramkan oleh kabut tipis yang menyelimuti hampir seluruh permukaan bukit. Ranggalawe menghentikan kudanya di pinggang bukit. Ranggalawe baru saja akan menampatkan kudanya di bawah pohon handuru ketika mendadak sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Keparat, setan alas, kurang ajar. Rupanya aku baru saja diserang oleh jin yang tidak tahu tata krama. Iya, benar. Aku memang jin penunggu gunung lelembut ini. Hah? Mau kemana kau? Mau mencari mati sehingga kau berani datang kemari? Minggat kau jin keparat. Jangan menghadang langkah-langkahku. Berdebah. Besar juga nyalimu. Tapi justru kau punya nyali yang besar. Maka di tempat ini kau akan menemui malapetaka. Manusia bertubuh setengah raksasa itu segera menyerbu ke arah Ranggalawe. Ranggalawe melompat rengginas. Karena serangannya gagal, maka orang itu menjadi sangat geram. Secepat kilat dia membalikkan tubuhnya dan kembali menyerang dengan lebih gencar. Bagus sekali. Rupanya kau memiliki aji kebal. Kalau kau masih juga belum puas, aku akan memberimu kesempatan lebih banyak. Ayo, pilihlah sesukamu. Perut, dada, kepala atau punggung. Pilihlah sesukamu. Aku tidak akan mengelak. Bangsat, sombong kau. Rasakan pukulanku ini. Kurang ajar. Tubuhmu kuat seperti badak. Tanganku sampai kesemutan. Tapi tunggu. Aku belum menyerah. Nah, sekarang aku ingin mencoba. Sampai sejauh mana aji kebalmu? Kalau kedua belah tanganku tidak mempan, itu bukan berarti tubuhmu sudah keras seperti tembaga. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan lari. Aku sudah datang jauh-jauh ke puncak bukit ini. Dan aku harus memperoleh apa yang kuinginkan. Ayo, iblis jahanam. Tunjukkanlah kehebatan ilmu pedangmu. Pilih mana tubuhku yang kau anggap lunak. Setan belang. Pedangku juga tidak mempan. Aku tidak percaya. Cukup!
Sekarang berhentilah kau menjadi iblis penunggu gunung lelembut ini. Rupanya kau belum mengenal siapa orang yang sekarang sedang berhadapan denganmu. Selesai berkata, Ranggalawe secepat kilat menarik kerisnya. Dan keris Megalamat sekarang sudah terhunus di tangan kanannya. Ranggalawe berdiri tegar sambil menggenggam keris Megalamat. Tiba-tiba orang tinggi besar yang berdiri di hadapannya mundur beberapa langkah. Dia nampak terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Ranggalawe telah menghunus keris Megalamat. Pamor keris itu menyala kemerah-merahan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tampak gelagapan. Kemudian dia melompat mundur. Sesaat lamanya orang itu kelihatan terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Mendadak orang itu maju ke depan dan menjatuhkan tubuhnya yang tinggi besar di atas tanah. Oh, ampun Gusti. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa Gusti Ranggalawe yang datang. Ampun Gusti Ranggalawe, ampunilah hamba. Siapa kau ini? Gusti sudah lama sekali tidak pernah datang berkunjung ke Bukit Gunung Lelembut. Tentulah Gusti sudah pangling, sudah agak lupa terhadap hamba. Hamba gagarangan Gusti. Astaga, aku benar-benar sudah lupa gagarangan. Oh, untung kau segera mengenaliku. Kalau tidak, entahlah apa yang akan terjadi. Begitu melihat keris Megalamat, hamba langsung dapat mengenali Gusti. Ranggalawe kemudian menyarungkan kembali keris Megalamat. Gagarangan pun segera berdiri. Ampun Gusti Ranggalawe. Apakah Gusti ada keperluan sehingga Gusti sudi mampir ke sarang perampok ini? Apakah kau masih juga suka merampok harta orang lain, Gagarangan? Tidak Gusti. Sekarang ini hamba sama sekali sudah melupakan pekerjaan lama itu. Satu kali pun hamba tidak pernah merampok harta orang lagi. Syukurlah kalau begitu, Gagarangan. Merampok harta orang lain hanya menambah diri kita susah sendiri. Hanya akan menumpuk dosa-dosa saja. Benar Gusti. Maaf Gusti. Mari, silakan masuk ke pondok hamba. Aku ingin ketemu saudara tuamu, Gagarangan. Apakah Kakang Tambakbaya ada di rumahmu? Kakang Tambakbaya sedang istirahat, Gusti. Kakang Tambakbaya pasti gembira sekali melihat kehadiran Gusti. Mari, hamba antarkan menemui Kakang Tambakbaya. Biar hamba yang akan menuntun Nila Ambara. Mari, Gusti silahkan berjalan di depan. Sudah lama juga aku tidak pernah berkunjung kemari. Bagaimana kabarmu, Kakang Tambakbaya? Keadaan kami tidak banyak mengalami perubahan, Gusti. Gagarangan mengatakan bahwa kalian sekarang sudah tidak pernah merampok lagi. Kami sudah semakin tua, Gusti Ranggalawe. Kami tidak lagi ingin mengisi sisa-sisa hidup kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang kurang terpuji. Sekarang ini apa saja kesibukan kalian? Kami berdua mendirikan perguruan, Gusti, sesuai dengan tempat kami bermukim. Perguruan kami bernama Perguruan Gunung Lelembut. Tapi bukan berarti kami mengajarkan ilmu-ilmu lelembut atau ilmu-ilmu siluman, Gusti Ranggalawe. Itu hanya sebuah nama saja. Kami hanya mengajarkan ilmu kanuragan biasa. Tapi aku tidak melihat siapapun di rumah ini, kecuali kalian berdua. Mana murid-murid kalian itu? Mereka semuanya sedang berada di bawah sana, Gusti. Kebetulan sekali hari ini adalah hari istirahat. Kami tidak sedang mengadakan latihan bersama. Kalau misalnya Gusti datang besok pagi, maka halaman rumah hamba ini sudah penuh sesak oleh orang. Banyak sekali yang berminat ilmu kanuragan, Gusti Ranggalawe. Entahlah gejala apa ini.
Banyak sekali anak-anak muda ingin berguru kemari. Iya, Kakang Tambak Baya sampai menolak murid baru Gusti Ranggalawe. Belajar ilmu kanuragan tidak ada jeleknya, Kakang Tambak Baya. Yang penting penggunaannya. Kalau digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan kemanusiaan, ilmu apapun akan menjadi baik jadinya. Benar Gusti. Benar apa yang Gusti katakan. Semua itu tergantung penggunaannya, pengeterapannya. Sekalipun seseorang mengaku berguru kepada ilmu putih, tapi kalau perbuatannya tercela, perbuatannya merugikan orang banyak, apa yang harus dibanggakan? Oh iya Gusti. Apakah Gusti Ranggalawe mempunyai keperluan khusus sehingga sudi datang ke tempat ini? Iya. Aku memang mempunyai keperluan yang sangat penting. Aku memerlukan bantuan kalian berdua. Tapi kalau kalian berdua bersedia, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Loh, bantuan apa yang Gusti kehendaki dari kami? Ranggalawe kemudian menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit, tentang Nambi yang dianggap tidak becus bekerja, dan tentang segala-galanya yang dia miliki dan telah diserahkan kepada Majapahit seluruhnya. Terakhir kali dia menceritakan keinginannya untuk memberontak. Ketahuilah Kakang Tambak Baya dan kau Gagarangan. Keinginanku untuk memberontak ini sama sekali bukan berdasarkan nafsu lahiriah semata-mata. Tidak. Kalau sekarang ini aku memberontak terhadap Majapahit, hal itu karena Ranggalawe ingin mengukuhi keyakinannya soal jabatan Rekrian Mapati yang sekarang ini dikangkangi oleh Nambi. Aku sudah tidak ambil pusing lagi. Memang berat persoalan yang Gusti Ranggalawe hadapi sekarang ini. Ibarat kata pepatah, maju tatu, mundur acur. Benar Kakang Tambak Baya. Aku sudah kepalang basah. Aku tidak ingin mencemari nama baikku dengan sikap dan perbuatan seorang laki-laki pengecut. Aku adalah putra Tuban sejati. Ranggalawe adalah pendekar Tuban. Jangan sampai anak cucuku nanti akan menangisi dan juga menyesali bapak moyangnya yang berjiwa penakut. Mereka harus mewarisi keberanian. Mereka harus mewarisi sikap dan jiwa seorang pendekar tulen. Maaf Gusti Ranggalawe. Apakah Gusti sudah memperhitungkan kekuatan Majapahit? Aku tidak silau oleh kekuatan pasukan Majapahit. Dan aku tidak akan mundur barang setapak pun. Ya, kalau memang demikian, kami pun tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan bisa tinggal diam melihat Gusti Ranggalawe menyongsong bahaya. Tambak Baya dan Gagarangan pernah berhutang budi pada Gusti Ranggalawe. Gusti Ranggalawe pernah meluruskan jalan hidup hamba yang berlaku-liku. Jalan hidup hamba di masa silam yang penuh gelimang kejahatan. Sekarang kami berdua ingin membalas budi baik Gusti. Kami berdua akan berdiri tegar di belakang Gusti. Terima kasih Kakang Tambak Baya. Pernyataan dan sikap kalian sungguh-sungguh melegakan hatiku. Tapi ketahuilah Kakang Tambak Baya, dan kau juga Gagarangan. Iya Gusti. Menang ataupun kalah dalam peperangan nanti tidaklah menjadi soal bagiku. Aku tahu Majapahit merupakan suatu kekuasaan yang dibentengi oleh kekuatan raksasa. Pendekar-pendekar tangguh seperti Paman Lembu Sora, Kebo Anabrang, Rekrian Demung, dan Gajah Biru, juga Arya Kamandanu dan Sakawuni. Itu merupakan pendekar-pendekar tangguh yang susah dicarikan tandingannya. Dan di samping itu pasukan Majapahit sudah lengkap. Bahkan jauh lebih lengkap dibandingkan pasukan Singasari pada zaman Prabu Kertanegara. Namun begitu Gusti Ranggalawe tidak perlu merasa berkecil hati. Sekalipun Majapahit mempunyai tokoh-tokoh pendekar yang tangguh, mempunyai pasukan yang dapat berjajar melingkari kaki gunung Beranggungan, tapi suasana medan pertempuran sukar untuk diramalkan, Gusti. Ya, benar Kakang Tambak Baya. Menang ataupun kalah, bagaimana nanti? Yang penting sekarang ini, kita harus mengadakan persiapan. Kalian kuberi waktu sampai 2 hari. Kalian bisa mempersiapkan orang-orang kalian. Kumpulkanlah mereka. 2 hari lagi akan kutunggu di depan Istana Tuban. Baik, Gusti.
Malam itu juga Ranggalawe meninggalkan Bukit Gunung Lelembut. Tambak Baya dan Gagarangan mengantarkan sampai ke pinggang bukit. Ranggalawe memacu kudanya menuruni lereng bukit, kemudian membelok ke arah Tuban. Nila Ambara berlari kencang, dan kabut malam yang dingin menelan mereka berdua. Kakang Ranggalawe. Oh, kau Dinda Tirtawati. Ada apa, Dinda? Kau masih belum tidur juga? Aku merasa cemas, Kakang. Aku merasa takut. Hilangkan perasaan-perasaan yang bisa membuat hatimu gelisah. Semua itu tidak ada perlunya. Besok pagi aku akan berangkat ke Majapahit untuk memenuhi tugas suci. Untuk memenuhi dharma seorang satria sejati. Apa yang harus kau cemaskan, Dinda Tirtawati? Ampun, Kakang Ranggalawe. Aku cemas bukan tidak ada sebabnya. Oh, apa sebabnya? Semalam aku bermimpi. Sangat buruk, Kakang. Mimpi itu adalah kembang orang tidur. Sudahlah, Dinda Tirtawati. Lupakanlah mimpi itu. Tidak bisa, Kakang Ranggalawe. Begitu terbangun, aku tidak bisa lagi melupakan mimpiku itu. Mimpi itu seperti melekat erat di dalam langit angan-anganku. Mimpi itu selalu membututi kemana aku pergi, Kakang. Kau bermimpi tentang apa, Dinda? Waktu itu, aku dan Yunda Martaraga tengah berjalan beriringan menuju ke sebuah pura sesaji. Kami bermaksud mengadakan sesaji untuk keselamatan Istana Tuban. Begitu sampai di tangga pura, mendadak kami berhenti. Kami melihat seekor burung gagak yang ukurannya cukup besar bertengger di atas puncak pura. Burung itu kelihatannya menyeramkan sekali, Kakang. Kami takut melanjutkan perjalanan. Mendadak, burung itu terbang sambil berkauk-kauk. Kemudian menyambar keranjang bunga di atas kepala kami. Dan keranjang bunga jatuh dan bunga-bunga itu berserakan di jalanan. Burung itu terbang melesat sambil berbunyi seperti sebuah lolongan panjang. Ya, demikianlah Kakang Ranggalawe. Demikianlah mimpi yang telah membuat hatiku gelisah. Ranggalawe terdiam sesaat lamanya. Begitu Tirtawati selesai mengisahkan mimpinya. Tirtawati kemudian menangis terisak-isak sambil mendekap suaminya. Ranggalawe membelai rambut Tirtawati dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dia dapat menerkam makna yang terkandung dalam mimpi istrinya. Makna burung gagak adalah makna sang dewa maut. Sudahlah, Dinda Tirtawati. Sekarang ini aku sedang dalam persiapan menghadapi Majapahit. Janganlah kau menambah berat beban di hatiku. Kakang Ranggalawe, mengapa Kakang mau berangkat juga ke Majapahit? Kumohon, urungkanlah niat itu. Janganlah Kakang memberontak terhadap Gusti Prabu Kertarajasa. Kalau Kakang sudi membatalkan niat itu,
Alangkah bahagianya hatiku, Kakang. Kakang bisa kembali ke istana Tuban, dan kita semuanya bisa berkumpul dan hidup bahagia. Dinda Tirtawati, mengapa kau masih belum mengerti juga? Berangkat ke Majapahit adalah menjadi kewajibanku yang paling utama sekarang ini. Sudahlah Dinda, marilah kita menemui Dinda Martaraga. Malam ini kita masih mempunyai sedikit kesempatan untuk bercengkrama. Ayolah Dinda, hapuslah air matamu. Ayo, dan marilah kita nikmati seteguk lagi anggur kebahagiaan ini. Ranggalawe menuntun Tirtawati menuju ke ruang peraduan Martaraga, istrinya yang kedua. Malam itu mereka masih sempat bercengkrama sebagaimana pasangan suami istri. Tirtawati dan Martaraga berusaha memberikan segala yang dimilikinya kepada suami tercinta. Demikian pula Ranggalawe berusaha membahagiakan hati istri-istrinya. Malam itu, Ranggalawe tidur pulas dalam pelukan dua orang istrinya. Aku tidur nyenyak sekali semalam, Martaraga. Kalian berdua telah memberikan penghiburan yang luar biasa manisnya. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih. Kalian berdua adalah benar-benar istri yang bisa membahagiakan hati suami. Demikian pula kami, Kakang Ranggalawe. Kami pun merasa sangat bahagia. Benar, Kakang. Rasanya kami tak ingin lagi berpisah denganmu. Aku ingin membersihkan diriku. Aku ingin mandi air bunga. Aku ingin mandi keramas dengan air bunga. Tolong sediakan air untukku, Dinda Tirtawati, dan kau, Dinda Martaraga. Tolong siapkan makan pagi yang menjadi kesukaanku. Kita akan gembul bujana, kita akan makan bersama-sama pagi ini. Tirtawati terkejut mendengar Ranggalawe ingin mandi dengan air bunga. Kembali matanya menjadi berkaca-kaca. Demikian pula Martaraga. Tapi dua orang wanita yang setia itu pun segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan suaminya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ranggalawe, pendekar dari Istana Tuban ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.